Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Para pendengar yang budiman, tauhid adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Ketika kita berbicara tentang tauhid, maka pertama kali yang terbetik dalam benak kita adalah masalah yang berkenaan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas para hambanya. Hak-hak tersebut menjadi keniscayaan dan konsekuensi dari kalimat agung, yaitu kalimat La ilaha illallah. Hak-hak tersebut mencakup hak rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' was sifat. Hak rububiyah Allah meliputi keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki, satu-satunya zat yang menghidupkan dan mematikan, dan perbuatan-perbuatan Rabb lainnya. Sedangkan hak uluhiyah adalah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah, menyembahku, yakni mentauhidkanku. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Tentang ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ay innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati, yakni sesungguhnya aku menciptakan mereka tidak lain agar aku perintahkan mereka untuk menyembahku. Nah, penyembahan hanya kepada Allah Ta'ala semata, inilah inti dari tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Maidah, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sungguh telah kafir orang-orang Nasrani yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih Isa alaihi salam sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, maka sungguh Allah haramkan baginya surga, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu para penolong. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga, padahal tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain ilah yang esa. Jika mereka, kaum Nasrani itu, tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, maka pastilah orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Quran Surah Al-Maidah ayat yang ke-72 dan 73. Oleh karena itu, semua bentuk ibadah harus ditujukan, dipersembahkan hanya kepada Allah Ta'ala semata, dan tidak boleh dipalingkan kepada selainnya sedikit pun. Di antara contoh-contoh peribadatan misalnya adalah berdoa, salat, rasa khauf atau takut, raja atau berharap, tawakal atau berserah diri, dan sebagainya. Maka sangat tidak dibolehkan seseorang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal berdoa, kita hanya boleh berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala semata. Makna kalimat La ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Kekuasaan Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka sembah selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah adalah maha tinggi lagi maha besar. Surah Al-Hajj ayat yang ke-62. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah." Dan sembahlah Allah Ta'ala semata, serta janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalimat la ilaha illallah bukan bermakna tidak ada pencipta selain Allah, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengakui bahwa sang pencipta dan pengatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun keyakinan ini tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Sungguh, jika kamu bertanya kepada mereka, wahai Rasulullah, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Lalu, bagaimana kalian dapat dipalingkan dari tauhid? Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun." Katakanlah, siapakah zat yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Surah Yunus ayat ke-31. Walaupun orang-orang musyrik tersebut mengakui bahwa sang pencipta dan pengatur alam ini adalah Allah, namun mereka tidak mau memurnikan peribadatan hanya kepada Allah semata. Mereka mengakui Allah lah yang menciptakan mereka, Allah lah yang memberikan rizki, dan Allah lah yang mengatur segala urusan. Namun mereka tetap menyembah berhala-berhala. Maka alangkah bodohnya orang-orang yang seperti ini. Mereka menyembah benda-benda mati yang tidak mampu mendatangkan suatu manfaat dan tidak pula menolak mudarat atau bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengutip perkataan kaum musyrikin, "Aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab." Orang-orang kafir itu berkata, mengapakah Rasul itu menjadikan sesembahan itu sesembahan yang satu saja? Sungguh ini benar-benar suatu yang sangat mengherankan. Surah Shad ayat 5. Tentang keutamaan kalimat La ilaha illallah. Dalam kalimat La ilaha illallah terkumpul keutamaan yang banyak dan faedah yang bermacam-macam. Namun keutamaan tersebut tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya apabila hanya sekedar diucapkan. Ia hanya memberikan manfaat bagi orang-orang yang mengucapkannya dengan keimanan dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan kalimat La ilaha illallah adalah, pertama, akan dihindarkan dari api neraka. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan api neraka bagi siapa yang mengucapkan La ilaha illallah semata-mata karena mengharap wajah Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kedua
akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Inilah sekelumit dari keutamaan yang sangat agung dari orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah didasari dengan keyakinan dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.